Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Eliana SKM MPH selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang terhormat Bapak Anang Wahyudi SGZ MPH selaku Ketua Jurusan Gizi. Yang terhormat Bapak Dr. Noer Manza SPD MPD selaku dosen bahasa. Nah, sebelum saya melanjutkan, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Della Febriani, NIM P01730122013 dari Diploma 3 Gizi 1A. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu membahas tentang masalah obesitas pada anak. Masalah gizi pada anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan masalah gizi ganda, di mana saat masih terus menghadapi masalah kekurangan gizi. Di lain pihak, pada golongan masyarakat tertentu mulai menghadapi masalah obesitas, karena obesitas pada anak mempunyai konsekuensi medis yang serius, terutama untuk masa depan yang bersangkutan maupun terhadap ketersediaan kualitas manusia. Obesitas merupakan salah satu tantangan yang serius. Masalahnya adalah global dan terus mempengaruhi negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Khususnya di perkotaan, obesitas pada anak adalah kondisi medis yang di atas rata-rata dan indeks massa tubuh IMT yang di atas normal. Ya, dapat dilihat data menunjukkan pada tahun 2013, jumlah anak kelebihan berat badan di atas usia 5 tahun diperkirakan lebih dari 45 juta, hampir 35 juta diantaranya hidup di negara-negara berkembang. Mellitus tipe 2 beberapa jenis kanker. Ya, dapat dilihat di layar ada beberapa contoh kanker yang terjadi di tipe mellitus tipe 2. Pertumbuhan kembang anak usia sekolah. Pertumbuhan anak suatu proses alamiah yang terjadi pada individu, yaitu secara bertahap. Berat badan dan tinggi anak akan semakin bertambah, yang berkaitan dengan kualitas fisik individu. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses yang menghasilkan peningkatan kemampuan untuk berfungsi pada tingkat tertentu, yang dihasilkan melalui proses pematangan dan proses belajar dari lingkungan. Karakteristik tumbuh kembang anak. Karakteristik tumbuh kembang anak usia sekolah mulai bertambah sedikit 50 cm dalam setahun, yaitu mulai selalu terburu-buru, melompat dan berlari, mulai suka melakukan sesuatu berlebihan, suka diam setelah istirahat. Anak laki-laki tumbuh lambat dalam tinggi dan menambahkan berat badan dengan cepat, dapat menjadi kegemukan dalam proses ini. Oleh karena itu, ibu-ibu harus hati-hati dan menjaga pola makan anak agar tidak terjadinya obesitas dini untuk anak-anak. Ya, dapat dilihat yaitu faktor obesitas. Obesitas pada anak menjadi masalah yang kompleks. Hal ini terjadi ketika seorang anak memiliki usia dan tinggi badannya. Penyebab kelebihan berat badan pada anak-anak sama dengan orang 8 dewasa, yaitu faktor perilaku dan genetik seseorang. Dampak obesitas. Obesitas selama masa kanak-kanak dapat memiliki efek berbahaya pada tubuh dan berbagai cara. Anak-anak yang memiliki obesitas cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, yang merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Kesimpulan 1. Karakteristik Raspandan yang berumur 10 tahun berjumlah 15 orang, 50% yang berumur 11 tahun berjumlah 15 orang, 50% serta responden terbentuk berjenis kelamin perempuan.
Dua aktivitas fisik yang paling menonjol pada responden sedang berjumlah 14 orang, 46,6%. Baik, hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Pulang ke sekolah dengan jalan kaki sampai ke rumah. Saya tutup presentasi. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Farhan. Aku sekarang kelas 4 SD. Aku suka makan, main game di HP, main PS. Kadang-kadang aku juga suka main game online bareng teman-temanku. Setiap pagi aku pergi ke sekolah, tapi aku tidak sarapan terlebih dahulu. Aku tidak suka, apalagi bawa bekal. Nanti di sekolah aku kan bisa jajan. Ketika jam istirahat, aku beli jajanan yang banyak banget di kantin. Aku beli permen, kiki-kiki, es, gorengan, dan banyak lagi. Habisnya enak sih. Setelah selesai sekolah, aku pulang dan langsung makan siang. Ibuku bikin makanan banyak banget. Ada ikan goreng, sayur, telur, sama tempe, dan ada buah juga. Tapi aku lebih suka makan pakai ikan goreng yang banyak karena aku tidak suka sayur. Pahit. Oh iya, aku biasanya makannya sampai 2 porsi loh. Sehabis makan, aku nonton TV sambil makan keripik kesukaanku. Aku biasa nonton TV dari jam 1 sampai jam 4 sore. Setelah itu, aku masuk ke kamar dan main game di HP. Aku mainnya bisa sampai jam 6. Soalnya seru banget. Aduh, capek. Aku terjatuh, terus aku pingsan dan dibawa sama ibu guru ke UKS. Aku istirahat di sana. Farhan, bagaimana nak? Sudah sehat? Sudah, Bu. Anak-anak, kalian tahu kenapa Farhan gampang capek kalau disuruh beraktivitas? Tahu, Farhan kan gendut, Bu. Dia susah bergerak. Oh, Nah, anak-anak, Farhan itu agak sedikit kelebihan berat badan. Farhan tingginya hampir sama seperti kalian, namun dia sedikit lebih berat. Ketika berat badan sudah terlalu di atas batas normal, namanya obesitas. Kan terlalu banyak. Apalagi makan makanan yang padat energi, seperti makanan manis tinggi gula dan tinggi lemak. Contoh makanannya, gorengan, burger, pizza, donat, es krim, permen, dan kentang goreng. Bisa juga karena kalian minum minuman yang manis, seperti sirup, minuman bersoda, dan minuman ringan lainnya. Oh iya, ketika terkena obesitas pada saat anak-anak, besar kemungkinan saat dewasa juga akan terkena obesitas. Obesitas juga bisa menyebabkan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, sesak nafas, darah tinggi, diabetes atau kencing manis, radang sendi, dan banyak penyakit tidak menular lainnya loh. Ketika kalian makan makanan secara manis, radang sendi, dan banyak penyakit tidak menular lainnya loh. Ketika kalian makan makanan secara berlebihan dan tidak melakukan kegiatan, misalnya main bola, main sepeda, berlari, dan lain-lain,
maka kalian akan mudah terkena obesitas. Karena makanan banyak yang masuk ke dalam tubuh, tetapi hanya sedikit energi yang dikeluarkan lewat aktivitas. Jadi, agar tidak mudah terkena obesitas, kalian harus 1. Makan secukupnya. 2. Sarapan pagi setiap hari. 3. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. 4. Rajin beraktivitas seperti lari, main sepeda, main bola, dan lain-lain. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa bersatu,